Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan ibu-ibu, melanjutkan kajian kita memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Terakhir kita pelajari Al-Aziz. Maka pada malam hari ini kita sambung dengan Al-Jabbar, Al-Azizul Jabbar. Wallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'min Al-Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Di dalam Al-Quran hanya satu kali dijumpai nama Allah Al-Jabbar, di surat Al-Hasyr yang tadi atau yang sebentar kita baca. Al-Hasyr surat ke-59 ayat yang ke-23. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan sebuah hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, takunul ardu yaumal qiyamah khubzatan wahidatan. Nanti pada hari kiamat bumi itu menjadi suatu khubzah wahidah, satu adonan kue. Yatakaffa'uha al-jabbar biadi, yang dibolak-balik oleh Allah Al-Jabbar. Allah Al-Jabbar membalikkan dengan tangannya bumi itu. Kama yakfa'u ahadukum khubzatahu, sebagaimana salah seorang kamu membalikkan kuenya. Dalam hadis itu disebutkan Allah Al-Jabbar. Tapi perlu kita pahami bahwa begitu maha kuasa, maha perkasa, begitu maha kuatnya Allah, maha besarnya Allah, bumi itu bagaikan adonan kue dibalik-balik. Tentu kita tidak akan mengkhayal-khayalkan bagaimana bentuk tangan Allah. Lelah gitu. Rancak kita percaya bahwa Allah itu punya tangan. Di mana nanti bumi di hari kiamat dibalik oleh tangan Allah. Yatakaffa'uha, dibalik oleh Allah bumi Allah Al-Jabbar. Itu dalam hadis ketemu Al-Jabbar. Begitu ya dalam sebuah hadis yang agak panjang. Hadis itu daripada Auf bin Malik Al-Ashja'i, semoga Allah meridai. Katanya, Kumtu ma'a Rasulillah SAW lailatan. Kata Auf bin Malik Al-Ashja'i, aku berdiri salat bersama Rasulullah SAW di suatu malam. Falamma raka'a, maka tatkala Rasulullah SAW itu rukuk, maka qadra surat Al-Baqarah, beliau diam
dalam rukuk itu seukuran sepanjang bacaan surah Al-Baqarah. Dalam rukuk itu beliau rukuk berdiam dan rukuk itu sepanjang atau selama bacaan surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah 286 ayat. Yaqulu fi ruku'ihi, di mana beliau membaca dalam rukuknya itu, Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhana, maha sucilah Allah yang memiliki jabarut, jabar, yang memiliki jabarut kekuasaan. Allah yang memiliki malakut, kerajaan. Allah yang memiliki al-kibriya, kebesaran. Allah yang memiliki azamah, keagungan. Itu beliau baca dalam rukuk ketika salat malam, di mana rukuk beliau sepanjang bacaan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Nasai. Dalam riwayat Abu Daud, hadis itu tertera hadis 739. Taluk nak taluk doa bekolah nanjaleh. Kau bacaan rukuk. Ini salah satu baca rukuk adalah Subhana dzil jabarut. Al-Jabarut bisa dikatakan kekuasaan, keperkasaan. Allah yang memiliki keperkasaan atau Jabarut adalah Al-Jabbar. Al-Jabbar. Nanti kita jelaskan. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ketika duduk antara dua sujud, diriwayatkan bahwa Rasulullah membaca ketika itu, Rabbi fili warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wajiburni. Wahai Allah Al-Jabbar, jiburni, cukupi aku. Itu diantara yang ketemu dalam ayat dan hadis. Malam kini kita kan ingin memahami Anan Al-Jabbar. Anan Al-Jabbar. Karena dalam Al-Quran terdapat dan tertera nama Allah Al-Jabbar. Kita cuba meringkas. Di antara sekian banyak, kita cuba meringkas. Kata para ulama-ulama, Allah Al-Jabbar adalah Allah yang memiliki sifat jabarut. Allah yang memiliki sifat jabarut. Jabarut itu bisa diterjemahkan dengan kekuasaan. Bisa juga kebesaran. Bisa juga maknanya keperkasaan. Bisa juga maknanya kemahatinggian. Jadi kalau begitu, Zil Jabarut maknanya yang mempunyai keperkasaan, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai ketinggian. Allah yang memiliki sifat seperti itu namanya Al-Jabbar. Al-Jabbar. Dalam ayat yang dibaca tadi, surah Al-Hasyr, itu dia. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul minul muhaiminul azizul jabbar. Jadi kalau begitu apa An Al-Jabbar? An Al-Jabbar. Ada 3 makna yang dijalihkan atau yang diterangkan oleh para ulama. Kita coba ringkas. Yang pertama,
Yang disebut dengan Al-Jabbar, Allah Al-Jabbar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jaziyah, dialah Allah yang maha tinggi. Al-Jabbar, dialah Allah yang maha tinggi, berada di atas semua makhluknya. Tidak satu pun makhluk yang dapat menjangkau ke maha tinggian. Kita ulang. Pengertian yang pertama, Allah Al-Jabbar, dialah Allah yang maha tinggi. Begitu tingginya, tidak satu pun makhluk yang mampu menjangkau dan mendekati kemahatinggiannya. Sampai-sampai malaikat Jibril pun berhenti di Sidratul Muntaha. Kemahatinggian Allah tidak dapat dijangkau, tidak dapat diukur, dan tidak dapat dikira diduga karena saking tingginya. Tentu bukan tinggi zat. Terbayanglah tinggi zat. Dalam pengertian itu berarti Al-Jabarut maknanya dialah Allah yang memiliki sifat ketinggian, kebesaran. Dalam ruku' itu dibaca Nabi, hadis panjangnya baca santai. Hadis panjangnya begini bunyinya. Kata Auf bin Malik Al-Ashja'i, semoga Allah meridai, di suatu malam aku berdiri ikut salat malam bersama Rasulullah. Berarti bukan salat wajib. Bukan. Beliau Rasulullah itu membaca di rakaat pertama surah Al-Baqarah 2,5 juz. Rakaat pertama. Siapa? Rasulullah. Tidak imam apa dah? Rasulullah. La yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasala. Ketika beliau melewati ayat-ayat tentang rahmat, berhenti beliau membaca ayat itu, lalu beliau mohon kepada Allah rahmat itu. Di mana saja ayat ketika beliau baca yang mengandung rahmat, tidak tulisan rahmat tu, yang mengandung rahmat, nikmat, karunia, beliau berhenti membaca ayat itu, kemudian beliau berdoa. Terangah doa beliau itu oleh Auf bin Malik Al-Ashja'i yang ikut salat. Wala yamurru bi ayati azab, dan tidak pula beliau itu melewati atau membaca ayat-ayat tentang azab dan siksa, melainkan beliau juga berhenti, kemudian fata'awwaza, beliau mohon perlindungan kepada Allah daripada azab dan siksa itu. Mari kita pahami seketik. Surah Baqarah panjang lah, tidak kita buka lah. Rasulullah membaca di rakaat pertama, membaca keras. Ini terangnya di Auf bin Malik Al-Ashja'i. Ketika beliau baca, Rasulullah itu akan baca perlahan, tidak takaja, perlahan, dengan perlahan dan pemahaman serta penghayatan. Lalu ketika beliau membaca ada ayat yang menunjukkan rahmat dan nikmat, beliau berhenti membaca, lalu berdoa meminta rahmat itu. Begitu yang azab. Maka di situ dipahami oleh para ulama
kita pun kalau salat, bahkan ketika tidak salat pun, ketika baca Quran di luar salat, lalu kita baca ayat-ayat, kemudian ayat itu ada yang mengandung rahmat, nikmat, anugerah, berhenti gitu, lalu mintalah rahmat. Tidak ada bahasa Arab, ini bahasa Arab lah. Baik di luar salat ataupun dalam salat. Cuma kalau kita imam jamaah, jangan cuba lo tak itu. Sebab orang belum faham leh, orang belum mengerti leh. Beko heboh negari. Sosialisasian dulu, beri pemahaman dulu kepada jamaah. Setidak-tidaknya awak paham lah. Kok tagak imam di muka beko di kawannya lah tak itu. Dibacanya ayat-ayat kiranya lewat melalui ayat-ayat tentang rahmat, berhentinya limanya rahmat kepada Allah. Jangan subhanallah dari belakang. Cuma sebaiknya jangan kawan itu. Kalau ke di kawan je, kau boleh mengerti. Jangan di kawan. Kalau ke di kerajanya salat surang melah. Di salat sunat jangan ketika kita jadi imam. Supaya jangan menjadi rancu, menjadi ragu bagi orang belakang. Bo kulikai awak, kulikai tabian awak, kalau sesuatu yang baru tu doa aneh, awak langsung protes, langsung ingkari, tanpa ingin tak. Begitulah kalau membaca ayat sore tentang azab, siksa, ancaman, berhentilah, lalu minta kepada Allah. Kalau di luar salat kan jadi berhenti, ya Allah, pelihara aku, jagalah aku, lindungilah aku daripada azab yang seperti ini. Aku lanjut. Lalu kata Auf bin Malik selanjutnya, thumma raka'a, kemudian setelah itu Rasulullah rukuk biqadri qiyamihi, rukuk beliau sama lamanya tagak beliau sepanjang surah Al-Baqarah. Baralah bunyi sujud rukuk sepanjang surah Al-Baqarah. Tidak panik beliau dua. Itu masalah. Anu mentun. Lai tawano. Rukuk cakot tu kalau pas tidak panik. Nyo mau panik tidak pas pada posisinya. Sia saja rukuk tidak pas pada posisinya panik. Jadi kalau panik orang kuat nak pas. Cuba lah. Beliau tu rukuk selamat berdiri beliau sepanjang surah Al-Baqarah. Biqadri qiyami yaqulu fi ruku'ihi, dalam rukuk tu beliau baca subhana dzil jabarut. Tu ni kaji. Subhana maha suci lah. Maha sucilah Allah, Zi yang memiliki, yang mempunyai Al-Jabarut. Al-Jabarut bisa kekuasaan, bisa kemahatinggian, bisa kemahaperkasaan. Wal malakut, kerajaan. Wal kibriya, kebesaran. Wal azma, keagungan, empek. Dan itu termasuk salah satu bacaan rukuk. Jadi baca rukuk itu adalah sekian, bukan hanya sekedar subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, bukan. Banyak baca rukuk. Salah satunya kok subhana dzil jabarut
wal malakut wal kibriya wal azamah. Lalu kemudian sujud. Thumma sajada biqadri qiyamih. Beliau sujud beliau pun salamu tagak tu lo, membaralah tu. Yo nak tahu sujud beliau salamu tagak. Yang beliau baca ketika sujud cakap tu, bacaan rukuk cakap je, subhanadzil jibarut wal malakut wal kibriya wal azmah. Berarti bacaan subhanadzil jibarut itu bisa dibaca rukuk, bisa sujud. Itu yang tentuin, tak diulang-ulang tadi. Aku yang badan mana? Yang merasa tidak ada artinya kita lama sujud tu yang boleh baca ulang-ulang itu, lama rukuk itu yang boleh baca. Dalam salat sunat, dalam salat fardu Rasulullah tu menenggang dan menimbang. Kalau salat fardu Rasulullah tu menimbang dan menenggang, melihat, memperhatikan kondisi dan keadaan jamaah. Bahkan beliau menegur Muaz ketika Muaz mengimami orang salat isya panjang-panjang, ditegur beliau, kau bikin fitnah ke Muaz. Di belakang tu ada yang sakit, ada yang uzur, ada yang punya hajat, dan ada yang punya alasan-alasan lain. Bacalah surat-surat, ayat-ayat yang tak panjang-panjang, biasa-biasa saja. Biasanya yang panjang-panjang ayat Quran apa Quran? Orang apa ina tanya malah panjang-panjang. Nya apa raita lagi kepanjang sebab panjang. Jadi panjang-panjangnya ayat. Ke beko ketika duduk antara dua sujud, salah satu yang dibaca itu wajburni. Orang terjemahkan bahasa kita, cukupilah aku. Cukupilah aku. Jadi wajburni, cukupilah aku. Itu terjemah orang Jawa. Rabbi fili warhamni wajiburni warfa'ni warzukni dan seterusnya. Makna mencukupi kau disebutkan oleh para ulama bahwa salah satu pengertian al-jabbar, di samping dia yang mempunyai kematinggian, juga maknanya al-jabbar itu dialah yang memperbaiki kelemahan kekurangan hamba, dia pula yang mencukupi kebutuhan hamba-hambanya. Itu maka diterjemah orang wajibuni, cukupilah aku. Kalau begitu kita ambil paham yang pertama makna al-jabar, berarti ketika duduk kita baca Rabbi fili, wahai Tuhanku, ighfirli, ampuni dosaku. Ighfirli, ampuni dosaku. Namo yang berkaitan dengan ifli, Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafur, ampunilah dosaku. Warhamni, rahmati aku. Namanya ya Rahman, ya Rahim. Wajburni, cukupilah aku, perbaikilah aku, perhatikanlah aku.
pelihara dan jagalah aku, wahai Al-Jabbar. Jadi di samping arti Al-Jabbar itu yang tinggi, yang berkuasa, juga artinya yang memperbaiki, yang mengurusi, yang mencukupi hamba-hambanya. Maka mintalah kepada Allah Al-Jabbar itu ketika kita butuh, sedang lemah, sedang rapuh, sedang kurang, sedang susah, sedang nelangsa. Ya Jabbar. Ulang-ulang dalam salat ketika duduk, wajiburni. Menariknya duduk itu bentun. Duduk cakap itu dilakukan kan antara dua sujud. Sujud pertama tasbih atau takbir, duduk, kemudian sujud kedua. Kata para ulama menjelaskan, duduk antara dua sujud itu duduk khusus untuk berdoa, karena isinya doa. Tidak ada tasbih, tidak ada tahmid, tidak ada tahlil. Isinya adalah doa. Minimal kalau kita tasasak tak kaki Rabbi fili. Tu bacaan paling kurang ketika duduk antara sujud. Rabbi fili paling kurang. Sata gagih awak, sata kaja awak, bacalah Rabbi fili. Tapi tetap tumak nina. Kita ambil contoh. Kita salat sunat, lalu angku garing le kaca-kaca no mi. Nama jurah lelo lekang ko. Nama jurah ko nang kata kan. Ringkas kan. Ringkas ketika sujud baca sekali tasbih. Subhana rabbiyal a'la, selesai. Ketika duduk Rabbi fili. Sujud Subhana rabbiyal a'la. Satu-satu. Ketika duduk tadi itu baca ringkas. Baca tasyahud, baca salawat. Selesai. Itu contohnya kalau kita tergesa, tergulut, terkaja. Minimal bacaan antara duduk antara sujud Rabbi fili. Cuma ketika itu kan tak termasuk ajibur nilai. Dek duduk antara dua sujud itu adalah duduk untuk berdoa, maka berdoalah ketika itu. Perhatikanlah yang kita doakan. Dan Nabi lah mengajari kita doanya. Salapan permintaan. Dan salapan pula digabung-gabung. Rabbi fili, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wafini. 8 permintaan. Setelah kita sujud, kau talinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ketika di mahsyar, saat kesesaralah tiba di puncaknya penderitaan luar biasa, di mana para nabi-nabi, para rasul tidak dapat berbuat apa-apa. Semuanya merasa takut, meminta, memohon kepada Allah. Nabi Muhammad tampil, beliau datang menghadap Allah. Sujudlah beliau lama sekali. Dalam sujud itu, beliau bacalah puji-pujian yang belum pernah dibaca, yang Allah ilhamkan kepada beliau. Selesai sujud, Allah perintahkan
angkat kepalamu Muhammad. Irfa' ra'saka, angkat kepalamu Muhammad. Sal, mintalah. Tu'ta, nanti akan diberi apa yang kau minta. Lalu Nabi minta, mohon, ya Allah, segerakanlah dan akhirilah kesengsaraan di mahsyar kau. Dimulailah abana mula itu asy-syafa'atul uzma, syafaat agung yang luar biasa. Lantaran beliau, semua yang hadir di mahsyar mendapat keringanan. Doa beliau baca setelah sujud. Itulah dalam salat Rabi pilih sampai selesai itu setelah sujud. Sujud tu apa tu? Merendahkan diri, menghinakan diri, merasa diri tidak ada apa-apanya di hadapan yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la, maha sucilah yang maha Allah yang maha tinggi. Ada kita rendah sehingga anggota yang paling tinggi di badan kita kepala. Di bawah letaknya kepala ke? Mata, telinga, hidung, mencong. Dia tel letaknya. Tapi ketika sujud lebih rendah daripada iku. Ya gitu Cuba lah kau nak. Kepala ke? Kau yang paling tinggi. Di bawah. Tinggi lo gardan daripada Anjung geng. Sadar ketika itu kita kehina. Duduk. Baru meminta. Sekali-sekali nikmatilah meminta dalam duduk itu. Jangan kencang, miang. Jangan kencang, miang. Adalah orang itu tak siap, bukan orang. Mana Allah. Kami pilih. Allah. Subhanallah. Itu memang. Jangan ngajar target 3 kali. Kalau ngajar target 3 kali, itu gitu. Subhanallah. Allah Akbar. Kami pilih Allah. Subhanallah. Nikmatilah meminta. Tiba di rumah nama basitinah. Duduk ke basitinah. Ke sambil lalu saya mengecek ke mama. Ada yang kecek duduk anglunya. Duduk ang kecek. Mama ang duduk sekarang tagak-tagak duduk. Duduk. Aman tu dalam salat duduk. Mengadulah. Isi kaduan wajburni, wahai Allah Al-Jabbar, wahai Allah yang maha tinggi, yang maha perkasa, yang memiliki kekuasaan. Wahai Allah yang mencukupi, yang memelihara, yang menjaga, yang mengurus, cukupilah kebutuhanku. Nanti bayang dewa, yang kita butuhkan. Tentu betul. Nanti bayang di kita, yang kita butuhkan. Berarti ketika itu yang kita harapkan. Wajibuni, cukupilah aku. Tambahlah kekuranganku. Kalau lama dibilai, kalau cabiak, halo. Sisi, kalau berlubang tumbuk, kalau singkir diulek. Mantun wajibur ni tu. Wajibur ni begitu. Kalau bahasa guru wajibur ni tu minta servis. Dia lama pakai, yang minta servis. Dan awak setiap duduk minta servis kepada Allah Al-Jabbar.
Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha perkasa, maha menjaga, maha memelihara, maha mencukupi, maha memperhatikan hamba-hambanya. Wajiburni. Ketika itulah kita minta yang cukup. Kalau kurang minta tu kuat kita. Lemah dibilai. Cabiak di sisi, berlubang ditumbuk, singkit diulih. Mohon ya Allah, wajibuni. Itunya. Kasia kita minta wajibuni al-jabbar. Kasia kita minta ampun Rabbi pilih kepada Ghafur Ghaffar. Kasia kita minta warhamni Rahman Rahim. Kasia kita minta ijburni Jabbar. Itu doanya. Wahai Allah, ya Maha Pengampun, Ghafar Ghafur, ampuni aku. Wahai Allah, ya Rahman ya Rahim, rahmati aku. Wahai Allah, Al-Jabbar, cukupi aku. Warfa'ni, wahai Allah, Rafi'a, irfa'ni, angkatlah aku. Warzuqni, wahai Allah, Ar-Razak, beri rezeki aku. Seterusnya begitu. Aku salah satu pemahaman Al-Jabbar yang mencukupi kebutuhan, keperluan hambanya. Sabananya awak tidak perlu mengadu kepada Allah, minta dicukupi, minta dijaga, minta diurus, tidak perlu. Minta dilindungi, tidak perlu, karena Allah Al-Jabbar. Cuma tando kita butuh, tando kita perlu, tando kita lemah, tando baso ado tempat meminta, tempat mengadu, tempat memohon, tempat bersandar, tempat diluang. Ya Jabbar, tidak wajar, ya, tidak wajar seseorang yang telah memahami Allah Al-Jabbar mengadu ke orang, merengek ke orang, curhat ke orang, karena dia punya tempat Al-Jabbar. Ya, kalau kita mengadu ke makhluk, berarti kita mengadukan Allah Al-Jabbar. Seakan Allah Al-Jabbar itu tidak memperhatikan kita, tidak mengurus kita, tidak menjaga kita, tidak melihat kita, dan tidak mencukupi kebutuhan kita. Padahal wajibur itu maknanya cukupi aku, cukupi aku. Itu dia Al-Jabbar. Dua. Tadi yang pertama kan nyama tinggi, begitu tinggi kekuasaannya, tak bisa dijangkau. Yang kedua, memahami dialah yang memperbaiki kelemahan hambanya, yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan hambanya, yang menjaga, yang memelihara hamba-hambanya, melindunginya. Itu yang kita baca dalam salat wajibun ini. Wahai Allah yang memperbaiki, yang mencukupi, yang melindungi, yang menjaga, yang merawat, yang memperhatikan. Wajibun ini. Dua. Yang ketiga, makna daripada Al-Jabbar itu adalah dialah yang maha memaksa dengan kebesaran dan keperkasaannya segala sesuatu tunduk di bawah keperkasaan dan kekuasaan, karena dia Al-Jabbar. Itulah makanya ada ulama-ulama kita memahami Al-Jabbar itu yang maha perkasa dan yang maha mendundukkan segala sesuatu. Segala sesuatunya tunduk kepada dia, karena dia Al-Jabbar. Sebab salah satu makna Al-Jabbar itu yang maha perkasa lagi maha memaksa. Kita tunduk di bawah keperkasaan Allah dan dipaksa tunduk. Sistem yang Allah buat, yang Allah tetapkan di alam jagat raya, namanya sunnatullah. Kita dipaksa untuk tunduk kepada sistem itu. Contoh, orang kalau tekan tua, nyo tunduk dengan
dengan aturan Allah. Tidak bisa menanam cemato, tidak bisa. Itu sistem. Dia yang memperkasa, dia yang kuat, dia memaksakan. Dan dipaksa kita makhluk untuk mengikuti sistem aturan. Tidak bisa lawan. Basin, tidak bisa kita melawan basin. Tasa'o, tidak bisa. Litak, tidak bisa kita melawan litak. Kita dipaksa oleh aturan Allah untuk mengikuti itu. Lawanlah litak. Keluar bahasa orang Minang daripada bercakap ya orang ngalang, cakap orang. Jadi Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat, memaksa segala sesuatu di bawah kendali kekuasaannya, sehingga dipaksa makhluknya demi makhluk jo. Sebab makhluk kalau tidak tidur matinya. Makhluk kalau tidak bangkak barunya. Gitulah aturan-aturan. Maka setiap hari kita dipaksa oleh aturan Tuhan. Sadar atau tidak, kita dipaksa. Satu hari kita keluar, dipaksa dan terpaksa kita keluar rumah mencari di mana paruik nak ke besi, pungguang nak ke basau. Kan nebak orang kampung murah. Di mana paruik nak ke besi, dipaksa dan sistem itu. Karena Allah Al-Jabbar. Semuanya tunduk, air tunduk, mengalir dia. Api panas, dia ciptakan sistem sehingga kita terpaksa mengikuti itu. Kepada Al-Jabbar itulah kita mengadu kekurangan, kelemahan, ketidakberdayaan, kemiskinan, kesusahan, kembalangan, kesedihan, penderitaan. Ya Jabbar. Itunya. Ulang-ulang baca. Tapi ya Jabbar kepanjang saya. Ya Allah, ya Jabbar, bantulah ambo. Tolonglah aku. Ambo sedang nelangsa, sedang susah, sedang payah, sedang menderita, sedang sakit, sedang lemah, sedang butuh. Ya Jabbar. Ya Jabbar. Kalau ambo mantun mengadu, bersawak saya mau mengadu. Ya Allah, ya Jabbar, ambo kini ko sadang suntuk rasa kepecah tengkorakmu ya Allah. Memikian kah baga ayah Jabbar, kepada engkau laku meminta, karena engkau Jabbar yang mencukupi, kelemahan hamba dijadikannya kuat, kesedihannya digembira. Begitu seterusnya. Ya Jabbar, ulang-ulang. Nah, dalam salat kita lah diajar baca tu, Rabbi fili warhamni awajibun. Atau dalam rukuk, Subhana dzil jabarut, Masucilah zat yang memiliki jabarut, ketinggian, kekuatan, keperkasaan dan kemahakuasaan, sehingga dialah yang mencukupi, melindungi, menjaga hambanya dengan keperkasaannya itu. Itu kira-kira kaji gitu semalam gue. Tak tamat dah. Mengaji kau tak boleh tamat. Kalau tamat berhenti awak mengaji. Mana yang kaji kau mati saya. Minal mahdi ilal lahad. Jadi kalau tamat mengaji mati awak sudah tu. Tamat. Malam kini sampai itu kan juga. Kesimpulan kata dah. Salah satu pengertian Al-Jabbar yang mencukupi, yang memaksa dengan keperkasaannya, dengan kekuasaannya. Semuanya tunduk. Jika mengadu, jika meminta, jika memohon, mengadulah kepada dia. Ya Jabbar. Kira begitu. Rasanya selesai kerja. Baru kau capek selesai kerja. Ini orang balik. Kan? Diakhiri dengan Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.